Baik, pada kesempatan ini saya akan coba melanjutkan kuliah data engineering, terutama tentang time series. Time series adalah data yang berbentuk series berdasarkan waktu. Ini datanya data contohnya data misalnya harga saham lah. Time series ada nggak sini? Ini random data. Contoh yang paling sederhana mah kita bisa lihat ini harga saham, misalnya harga saham. Nah, ini bisa kelihatan nih. Kita ke kananin dikit biar ini kita bisa lihat ini harga saham naik, turun ya BCA. Nggak tahu nih apa yang lagi turun, nggak tahu lah. Ini harga saham. Contoh lain time series adalah suhu time series. Ini bentuknya kayak gini, suhu. Jadi ada yang kalau harga saham tuh manusia yang bikin, kalau suhu alam. Kalau alam biasanya periodik sih, siang malam periodik. Bisa suhu, bisa kelembaban, bisa arah angin, bisa apa segala macam. Ini semua time series. Bisa juga lokasi, GPS. Wah, ini lebih susah ngeliatnya. Oke. Tapi kita bisa lihat perjalanan seseorang, jam berapa, posisi di mana, segala macam bisa kelihatan sih sebenarnya. Jadi time series adalah data-data seperti itu, dan kita menggunakan Orange kita bisa kalau harga saham, suhu segala macam, kita bisa menebak kira-kira besok kira-kira suhunya seperti apa gitu. Terutama kalau kita punya data yang gede banget, itu kalau suhu. Kalau harga saham kita juga bisa menebak kira-kira besok kira-kira harga saham berapa. Apalagi kalau kita gabungkan dengan berita. Kalau beritanya positif dia bisa naik, beritanya negatif bisa turun dan sebagainya. Oke. Anda bisa kuliah di data engineering di e-learning rakyat ini. Cuman yang time series belum saya masukin nih, jujur. Untuk Orange time seriesnya belum sempat saya masukin. Unsupervised, text mining, image analysis, baru sampai image analysis yang dimasukin. Cuman di kuliah benernya ini sudah ada time series sih sebenarnya. Ini image analysis sudah lebih banyak, network, time seriesnya banyak. Oke, kita akan coba melakukan peramalan. Oke, di sini kita pakai ada dua model yang sering dipakai, bisa ARIMA, bisa VAR. Yang sederhana yang VAR. Coba kita lihat yang VAR di sini. Sebenarnya Anda bisa ngelihat semuanya di sini sih. Tanpa lihat e-learning juga bisa ke sini sih sebenarnya. Time series, cara meramalnya kira-kira cuman gini doang. Oke. Jadi kita ambil datanya, ini kebetulan data sahamnya dari Yahoo Finance, tapi terbatas banget ini, cuman sampling doang. Google, Amazon, Yahoo ada, bisa kita lihat. Tapi kalau yang di Indonesia seperti BCA, PLN, Telkom nggak ada di sini. Tapi kita bisa ambil itu data-data, bisa ambil dan kita bisa bikin juga time seriesnya sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa plot pakai line chart. Ini hasilnya kira-kira seperti ini nih hasilnya. Ini yang hasil ramalannya, ini perkiraan harganya, ini confidence levelnya, ini historinya. Oke, sekarang kita akan coba programming time seriesnya sendiri. Ininya belum saya nyalain, lupa. Oke, saya akan jalanin dulu Orange-nya. File Orange ini Anda bisa dapat di LMS Ono Center Pustaka. Di sini ada data engineering, ini filenya bisa Anda ambil. Ubuntu Desktop Minimalis 18.04 Orange OVA ini bisa diambil, lumayan besar 12 GB, tapi free bisa diambil.
dalamnya sudah ada Orange, sudah ada TensorFlow, Python dan sebagainya, termasuk source code ini ada di dalam situ. Kalau Anda sudah ambil yang OVA, yang zip ini nggak perlu diambil lagi, karena itu source code-nya aja. Dalam sini udah ada. Dalam sini juga ada e-book dan sebagainya buat belajar. Jadi udah enak buat mainan data science sih sebenarnya. Kalau Anda pengen jadi data scientist, ini udah enak banget, tinggal dipakai aja. Source code-nya, contoh-contohnya udah ada. Ada yang pakai R, ada yang pakai Orange, ada yang pakai Python. Jadi udah enak hidupnya. Sekarang mudah-mudahan udah jalan ini. Sekarang coba kita lihat sudah jalan belum ya. Udah jalan ini. Oke. Orange Canvas. Kita akan coba meramal time series. Oke. Lama banget jalannya. Oke, ini jalan dia. Yang kita akan coba ramal di sini adalah harga saham. Buat Anda yang pertama kali pakai Orange, saya sarankan buat klik example, ini banyak pilihan dan kita bisa belajar dari situ. Oke. Sekarang kita akan ngeramal harga saham. Ini versinya udah lama, harus diupdate. Skip. Oke. Time series di sini ada pilih-pilihannya. Kalau kita punya datanya spreadsheet, kita bisa jadiin time series, cuman klik pakai ini nanti. Jadi misalnya kita punya data bentuknya file spreadsheet, bisa dibaca juga jadi time series. Tapi kita mau gampang, kita pakai Yahoo Finance. Di sini kita milih mau siapa, Amazon, Google, Facebook, apa segala macam. Jadi pilihannya cuma sedikit banget. Buat contoh, kita akan mengambil yang Google aja, yang beken, yang kita semua sering tahu ya. Kita ambil cuman, kalau ngeramal enaknya sih kalau mau ngelihat grafiknya ya, enaknya sih pendek. Oke. Supaya kelihatan di grafiknya. Tapi dia bisa panjang sih sebenarnya, dari 2014 2000 berapa bisa sih sebenarnya. Ini saya akan rubah ke sekarang bulan apa sih, terlalu ini mepet, Februari lah. Oke. Ini saya akan rubah ke Januari. Mau nggak? Oh iya mau. Oke. Saya cuma ngambil 2 bulan ini, kira-kira 2 bulan ya, Januari, Februari. Maretnya cuma tanggal 1 doang. Jadi saya ambil data 2 bulan, data harga Google 2 bulan. Oke. Bentuknya seperti apa? Google itu kita bisa pakai ini dia line chart. Ini time series. Ini kita bisa lihat, ini harga lagi jatuh, harga Google-nya jatuh. Ini pada jatuh semua nih harga. Volumenya naik. Karena dia jatuh maka banyak yang beli. Tapi harganya lagi jatuh banget sih. Jadi Google lagi jatuh harganya, kita bisa lihat. Oke. Jadi kita lihat. Sekarang kita pengen melakukan tebak-tebakan. Jadi caranya cuma gini aja. VAR model, masukin sini. Ini kita bisa atur di VAR modelnya mau seperti apa, trennya mau gimana, tren vektornya mau seperti apa, konstan linear atau linear kuadratik segala macam. Mau forecast berapa hari di depan. Ini 3 hari doang sih. Oke. Biasanya kita nggak mungkin forecast terlalu jauh. Misalnya tahun depan harganya berapa, nggak bisa. Rada blow on ya. Oke. Terus ini kita sambungin ke sini, forecast ke forecast, time seriesnya kita dapat dari harga yang lamanya. Oke. Ini dia, ini forecastnya kelihatan nih. Oke.
Ini forecastnya kelihatan. Kita cuma sampai 1 Maret. Forecast ke tanggal 2 Maret kira-kira kayak gini. Volume akan kayak gini. Harga kira-kira masih jatuh. Harganya belum naik nih, Google masih jatuh. Volumenya hampir datar. Ini harga setelah di adjust waktu closing jatuh. Jadi kita bisa lihat dari forecastingnya bahwa Google harganya jatuhnya lebih parah lagi. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk Bitcoin lah, apa segala macam. Kita bisa ngeramal kira-kira besok harga kayak gimana sih. Jadi buat para pecinta saham, ini lumayan enak juga sih. Jadi kita bisa nebak kira-kira kondisi harga ini, confidence levelnya yang ini ya. Perkiraan harga sih yang yang garis-garis putus-putus, confidence levelnya yang shaded yang ini. Oke. Jadi cuman seperti itu aja caranya. Kalau kita lihat cuman ini aja. Kita bisa ganti modelnya, kita bisa pakai Arima misalnya. Oke. Masukin sini. Oke. Ini saya buang dulu, remove. Ini sekarang forecastnya masukin ke situ, forecast ke forecast. Arima lebih rumit ininya. Dia dibuat supaya forecastingnya 5 hari ke depan misalnya. Coba bisa nggak dia forecast? Nah, tetap sama hasilnya kira-kira. Oh, masih ngitung dia, masih belum keluar, butuh waktu buat ngitung, masih belum keluar. Tapi nah ini udah mulai keluar nih, ini masih belum. Butuh waktu keluarnya. Yang VAR lebih cepet sih, kira-kira gitu. Jadi kita bisa milih mau pakai Arima, mau pakai VAR buat ininya. Kalau dia periodik banget, kita bisa lihat pakai periodologi, korelologi dan sebagainya. Tapi ini yang pasti sering dipakai yang ini. Ini urusannya urusan perdukunan juga nih, forecasting apa segala macam. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagaimana kita buat meramal sesuatu yang bentuknya time series, seperti harga saham dan sebagainya. Ini sebenarnya waktu saya main pertama kali sih buat IoT sih. Cuman ternyata urusannya sama dengan harga saham, cuman IoT lebih predictable sih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.